Beredar di WA Grup KPPS dan PPS besaran biaya operasional KPPS Pemilu 2024 dengan rincian. 1. Biaya pendirian TPS sebesar Rp2.000.000. 2. Biaya operasional TPS Rp1.000.000. 3. Biaya sewa scanner Rp500.000 dengan keterangan potong pajak sebesar 2%. 4. Biaya konsumsi yang besarannya belum dirinci. Artinya bahwa biaya operasional KPPS untuk pemilu tahun 2024 sebesar lebih dari Rp3.500.000. Lalu untuk apa saja dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaannya? Simak penjelasan berikut. Pertama, biaya pendirian TPS. Apa saja yang bisa dibelanja dari biaya pendirian tenda? Berikut contoh belanjanya. 1. Sewa tenda. 2. Set. 3. Spanduk TPS. 4. Lap ban. 5. Cetak papan nama KPPS di meja. 6. Biaya pengangkutan peralatan, kursi, meja sound system dan lain-lain. 7. Beli sewa taplak meja. 8. Instalasi listrik seperti kabel, balon lampu, stop kontak dan lain-lain. 9. Makan minum selama mendirikan TPS. Belanja di atas tentu saja sifatnya opsional, tergantung kebutuhan KPPS. Kedua, biaya operasional KPPS. Contoh-contoh yang bisa dibelanja dari biaya operasional KPPS adalah 1. Pulsa lampu. 2. Sewa sound system. 3. Transportasi pengantaran surat C pemberitahuan. 4. Biaya rapat KPPS, makan minum. 5. Pembelian pulsa data untuk pengguna Sirkap. Sama seperti sebelumnya, belanja ini juga bersifat opsional. Ketiga, biaya sewa scanner. Scanner atau mesin penggandaan ini diperuntukkan untuk penggandaan salinan model C hasil. KPPS bisa sewa sendiri untuk satu TPS, bisa juga kerjasama antar beberapa TPS yang berdekatan untuk sewa mesin fotokopi. Terakhir, uang konsumsi. Jika sampai saat ini uang konsumsi belum ditetapkan, bisa saja karena faktor 1. Biaya konsumsi setiap daerah berbeda. Seperti misalnya daerah Jawa dan daerah pulau-pulau terluar, besaran standar belanja konsumsinya berbeda. Kedua, KPU masih menghitung kemungkinan KPPS bisa bekerja sampai tanggal 15, artinya biaya konsumsi harus dianggarkan selama 2 hari. Berikut kami paparkan keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana pemilihan umum Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar teman-teman KPPS paham, belanja apa saja yang bisa kena potongan pajak. Pajak PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh Pasal 23 adalah 2% dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi 2 kali lipat yaitu 4%. Pengenaan pajak pasal 23 tidak ada batas minimum. Karena tidak ada batas minimum, maka sekecil apapun belanja sewa, pasti dikenakan pajak, misalnya sewa sound system, sewa tenda dan lain-lain. Pajak penghasilan, PPh, pasal 22. Objek dari PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, konsumsi dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari Rp2.000.000, Rp2.000.000, tidak termasuk PPN. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP, harga sebelum PPN. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi 2 kali lipat yaitu 3%. Untuk pajak pasal 22, dikenakan batas minimum, yaitu belanjaan minimal 2 juta, dikenakan pajak sebesar 1,5%. Kelengkapan laporan pertanggungjawaban atau SPJ yang harus disiapkan adalah bukti belanja berupa kwitansi pembelian untuk barang belanja yang bukan toko, seperti sewa sound system, belanja transportasi, konsumsi yang dimasak sendiri, dan lain-lain. Nota belanja untuk pembelian barang belanja toko, seperti tiket, lap ban, atau konsumsi yang disediakan catering atau restoran yang mempunyai nota. Daftar tanda terima untuk belanja transportasi bagi anggota KPPS. 2. Dokumentasi kegiatan. 3. Bukti setoran pajak untuk belanja sewa. Oleh karena itu, jangan lupa setiap belanja, selalu minta bukti tanda belanja sebagai kelengkapan SPJ, dan dokumentasikan atau foto barang sebelum, dan selama digunakan, kami akan sediakan template SPJ, teman-teman KPPS bisa download di channel ini. Oleh karena itu,
Selalu dukung channel kami dengan like dan subscribe, serta sebarkan di WA Group, agar kami dapat tetap eksis dan selalu hadir berbagi info dan pengalaman. Terima kasih.